pemadatannya yaitu aspal dan agregat, tapi juga ada rongga udara. Waduh. Apa jadi begini? Oke. Ya. Agregat seperti sudah saya jelaskan, ada agregat halus, sedang, dan kasar di lapangan. Ya. Jadi dari stone crusher itu produknya macam-macam. Kita harus mencampur agregat itu supaya masuk spek, masuk spesifikasi aspal beton, ya. Juga semen, aspal semen ya, jadi aspalnya itu juga harus dites. Oh ya, jangan lupa ini ya, lihat jadwal praktikum ya. Anda harus lihat jadwal praktikum supaya tidak lepas waktunya. Nanti campuran aspal dan agregat itu ketika dihampar dan kemudian dipadatkan itu akan berkurang ya. Jadi volumenya akan berkurang, akan lebih padat, kompak ya. Apa itu yang hilang? Yang hilang itu adalah rongga udaranya. Kalau rongga udaranya itu terlalu banyak, maka kedap airnya itu berkurang. Ya, jadi bisa ditembus air. Itu tadi ada komponen rongga udara dalam campuran aspal dan agregat. Kemudian kalau dipadatkan itu akan meningkatkan stabilitas dari campuran, mengurangi kadar air, dan menghasilkan permukaan yang halus. Nah, permukaan yang halus ini dan padat ini adalah temuan teknologi dari akibat adanya Perang Dunia I. Ya, jadi sebelum 2014 sampai 2017 perang itu, mobil itu enggak umum ya, karena jalannya jalan tanah. Yang pada saat itu mulai pertengahan abad 19 sampai Perang Dunia I, dunia itu transportasi dunia dikuasai oleh kereta api. Kenapa? Karena kereta api itu punya permukaan jalan baja yang rata. Mobil belum punya seperti itu. Baru setelah ditemukan aspal baru mulai berkembang. Nah ini kalau di lapangan pemadatannya akan pakai roller, pakai silinder. Tapi kalau di lab pemadatannya adalah memakai kompaktor, ya kompaktor. Kompaktor. Jadi di tumbuhan ini dijatuhkan. Nanti di lab Anda akan melihat praktikum seperti ini. Ya. Kemudian kalau di lapangan ini pakai roller, macam-macam roller. Salah satunya adalah tire roller, pneumatic tire roller. Roller yang pakai ban karet berisi udara. Ya. Ini proses pemadatan ini. Kalau yang tidak kena ya kurang padat, tapi nanti semua akan kena. Kalau campuran aspal agregat itu terlalu panas, ya, maka
ini aspalnya akan terdorong, ya. Tidak memadat tapi terdorong. Bahasa Jawanya mencotot, gitu ya. Bahasa Indonesianya saya kurang tahu, bahasa Inggrisnya juga tidak tahu. Shuffling kalau bahasa Inggris. Kalau terlalu dingin, mendekati titik lembek, ya. Jadi gini, ada titik lembek kira-kira 50 derajat ya. Yang bagus itu 2 kali titik lembek, itu bagus. Kalau sudah mendekati titik lembek, ini aspalnya, campuran aspal agregat ini tidak bisa dipadatkan. Nah ini, jadi kira-kira kalau Fahrenheit antara 185 sampai 300 inilah Fahrenheit ya. Kalau Celsius ya sekitar 100, ya sekitar 100 ini. Ini sudah. Nah, roller itu ini paper ya, paper itu yang menghamparkan campuran aspal agregat, jadi sekian senti gitu. kalau targetnya 10 senti ya dilebihi. Kemudian setelah itu adalah compaction ini untuk pemadatan, dan terakhir finish rolling. Finish rolling ini untuk penghalusan. Nanti ada foto-fotonya. Roller. Nah ini ada beberapa tipe roller. Ada 3-wheel static roller, ada tandem static roller, dan ada rubber tire roller. Tapi ada yang vibratory roller. Ini bisa diputar, sambil putar. Nah kemudian cara lintasan, menentukan lintasan dari roller. Ya, jadi pertama yang sisi kiri dulu gitu ya. Jadi misalnya ini papernya lebar, rollernya kan enggak lebar. Ini dulu dari ini sampai sini, terus mundur. Nah ke kedua, kedua ini mundur, terus pindah kedua. Ya, 1 lintasan, 2 lintasan, 3 lintasan, sebelahnya 4 lintasan, pindah ke lintasan ketiga, 5 lintasan ke-6, kembali ke 1 lagi gitu. Dan ini disarankan akhir dari rolling itu, akhir dari compaction itu jangan segaris. Jadi yang kiri sekian, nanti yang tengah maju, yang kanan maju. Jadi supaya tidak terbentuk sambungan yang segaris. Dan antara lintasan 1 dan 2 itu overlap, ya, dibuat overlap. Ada overlap. Ya, dan kalau jalannya itu ada sisi kiri dan sisi kanan, yang tengah yang paling tinggi namanya crown ya. Jadi 2% atau 3% ke kiri dan ke kanan. Jadi pemuncak gini ya. Nah gini, itu compactionnya dari pinggir dulu, pinggir, menengah, ya, ke tengah, maaf. Nanti yang sisi sini juga gitu, dari pinggir, ke tengah. Ya, untuk kalau ini tepi, ya, tepi itu ada hal yang harus diperhatikan di sini. Yang tengahnya dulu, baru jadi tidak langsung dari tepi sekali ya, agak ke tengah dikit, tengah ke tengah, nanti ya lintasan terakhir baru ke tepi. Ya, jadi kena juga nanti. Terus berapa kali lintasan itu
tes dulu ya, tes dulu. Jadi gini, teorinya itu kalau ini ya, semakin banyak lintasan itu density-nya semakin tinggi ya. Kalau terlalu kecil jumlah lintasannya itu apa namanya, tidak sampai ke density yang disyaratkan, maka harus banyak ya. Tetapi kalau terlalu banyak itu agregatnya pecah ya, agregat di dalamnya pecah sehingga malah density-nya turun. Jadi kira-kira ini kalau hasilnya seperti ini ya kira-kira pakai 3 sampai 4 kali lintasan ya per tadi kan 1 2 3 itu kan tengah pinggir ke tengah, nanti balik lagi pinggir ke tengah gitu. Ya. Ini paper, ini rolling stone. Jadi wirawirinya seberapa jauh? 250 feet ya. 250 feet. 200 feet ya, 200 feet wirawirinya. 200 feet. Berapa meter 200 feet? Kali 0,3048. Ya, speednya harus konstan ya. Kalau ini cepat sekali, papernya cepat ya pakai 2 roller ya, 2 roller biar cepat juga, atau papernya dipelankan kalau cuma rollernya cuma 1. Nah ini tadi ya, batas akhirnya jangan lurus gini tapi apa namanya, stagger ya, stagger, jadi tidak membentuk garis lurus. Ini arah ininya ya, arah pergerakannya. Ini mendorong ya, ini jadi ini begitu dia maju, ini sebetulnya mendorong untuk dimasukkan ke bawah supaya kompak gitu. Nah kalau aspalnya terlalu panas itu ini ya, membuat aspalnya itu terdorong ke samping maupun ke depan ya. Jadi sebaiknya temperaturnya itu dikontrol. Kalau terlalu panas, aspalnya akan nempel di drum, di roller yang pakai drum. Hentikan kalau ini, nggak boleh terlalu panas ya. Oke. Sekarang pneumatik itu ban pompa. Nah kalau ban pompa itu kalau tire pressure-nya itu terlalu rendah ya, dan kalau terlalu tinggi itu akibatnya beda ya. Yang bagus adalah setinggi mungkin tapi jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah tekanannya kurang ya. Kalau terlalu tinggi tekanannya terlalu tinggi karena memusat ke tengah gitu. Ya. Kemudian ini jangan sampai nempel ke roda. Ya. Kemudian tire roller itu antara roda depan sama roda belakang itu selang-seling ya posisinya. Jadi mana lintasan yang terkena roda depan tidak terkena, ini antara tidak terkena akan terkena roda belakang. Itu ya. Ya. Ini lintasan pertama sudah dingin, berikutnya panas, ini juga
hati-hati nanti karena ini density-nya kurang kalau terlalu dingin. Ya, maka kalau nyambung itu diberi apa namanya kan yang berikutnya kan mesti lebih tinggi kan, lebih tinggi karena dipadatkan akan levelnya sama gitu. Ini diberi overlap. Kalau tidak nanti di sini ini kurang bagus density-nya karena rollernya kan nginjek yang sini. Ini jadi kurang kanan. Diberi ini nanti dibersihkan setelah itu. Nah, di sini ini agak masalah. Ya, jadi di antara yang sudah lama dengan yang baru itu bisa pakai vibratori, ya. Vibratori seperti ini. Transfer joint. Jadi apa namanya? Kalau menjelang akhir ini diberi plank kayu ya. Supaya nanti yang dipakai yang ini untuk naiknya roller saja. Nah, ini. Sambungan kalau apa namanya supaya elevasinya sama, kasih kayu seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah yang foto-foto di Indonesia ini. Ini yang sudah saya share ke Anda. Saya itu sebenarnya sudah ingin mengajar dengan normal, tapi kok family saya masih banyak yang sakit di Jakarta ya. Jadi saya menduga virusnya masih berkeliaran di mana-mana. Oke, jadi ini tentang overlay ya. Overlay. Di Indonesia banyak proyek itu overlay. Jalan yang sudah alligator crack ini sudah masa layanannya, umur layanannya sudah habis ini. Maka akan di-overlay. Ya. Ini perbandingan ukurannya, crack-nya dengan ballpoint Anda. Seperti ini kondisinya. Nanti kalau crack seperti itu kalau ada hujan ini pasti masuk. Atau sebaliknya dari dalam itu keluar, kena beban, air yang berkumpul di dalam itu keluar ke atas membawa kotoran. Maka di bawah perkerasan itu jadi terbentuk rongga. Ini ya. Nah, lama-lama alligator crack itu jadi pothole, ya, pothole. Namanya pothole. Bahasa Jawa ini bahasa Indonesianya lubang, ya. Itu. Nah, ini di AMP kan campuran aspal agregat dituangkan ke dalam dump truck. Ini harus dikontrol suhunya. Terlalu tinggi di reject, ya. Terlalu dingin juga di reject, ya. Reject ditolak. Maka jangan heran kalau di pelatarannya aspal mixing plant itu jadi beraspal tebal karena banyak material buangan yang oleh konsultan suruh buang, konsultan pengawas atau oleh PU-nya, ya, suruh buang. Kemudian ini bagian yang mau di overlay
di beberapa tempat ada yang di patching ya, dibongkar dulu, tapi ada juga yang bisa langsung. Ini patching. Kemudian langkah pertama adalah tentunya ini ya, di kompresor dulu, dibersihkan pakai udara, jadi semprot dulu, nggak boleh kotor. Setelah itu disemprot lapisan, bisa seal coat dulu, bisa langsung tag coat, tergantung lubang-lubangnya tadi itu. Nah, nyemprotnya tidak boleh pakai sprayer yang pakai tangan itu, di sprayer pakai tangan. Ya, ini semprot aspal namanya coating ya. Harus pakai ini namanya distributor, ya, aspal distributor, supaya terbentuk tebal volume aspal yang merata. Nanti cara ngetesnya adalah nanti dikasih kertas yang dilewati oleh ini. Nah, kertasnya nanti diambil, sudah ada aspalnya, ditimbang. Speknya adalah timbangan itu. Ya. Kemudian setelah itu, setelah di tag coat tadi, diberi finisher, ya. Ini aspal finisher, di aspal agregat dituang, finishernya nanti jalan. Nah, ini dia bisa diangkat, bisa diturunkan untuk memberikan ketebalan yang diinginkan. Ketebalan sebelum compaction. Ya. Ini jadi ketebalannya sudah diatur. Nah, di belakangnya penjelasan pertama dengan steel wheel roller. Ya, steel wheel roller berapa lintasan itu untuk compaction. Ya, compaction. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat agregat-agregatnya, kehalusannya ya. Jadi bisa dilihat perbandingannya dengan ballpoint Anda. Ini artinya ini coba untuk menunjukkan pada kita bahwa kondisinya kekasarannya seperti ini. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian setelah steel wheel roller dilanjut dengan pneumatic tire roller. Ya, pneumatic tire roller, wirawiri, jadi lebih halus lagi. Ya. Lebih halus. Itu masih compaction ya, Bu. Ya, compaction. Diteruskan lagi, ya, namanya jadi penghalusan ya, finishing. Nah, akhirnya jadi seperti ini hasil akhirnya. Ya, jadi makin halus, ya, makin rata, ratanya oke, tapi makin halus porinya, pori-porinya lebih kecil. Nah, kemudian berikutnya adalah ini saya carikan dulu filenya. Kan. Nah ya. Nah ini. Nah ini ya. Jadi sekarang mengenai perkerasan rigid beton semen. Ini adalah lokasi di mana pertama kali ada
beton semen ya di Amerika tahun 1891 sudah ada, tapi belum populer. Kenapa? Mahal ya. Sampai sekarang pun namanya rigid pavement itu lebih mahal daripada flexible pavement ya. Tapi kelebihannya adalah awet. Lebih mahal dan lebih awet lagi apa? Jalannya kereta api ya, itu lebih mahal tapi lebih awet. Baja tuh. Mana ya? Ini lokasi yang pertama. Nggak bisa. Ya, jadi perkerasan beton semen itu akan lama-lama terbentuk retak-retak seperti ini ya. Kalau tidak disiasati dengan baik, tidak didesain dengan baik. Saya carikan yang ya. Jadi secara alami kalau habis dicor itu akan terbentuk, beton itu akan menyusut. Nah, menyusutnya itu kira-kira polanya seperti ini. Ya. Jadi antara 4 sampai 6 meter gitu ya. Itu akan menyusut. Akan retak. Nah, kalau retak, maka antara bidang yang ini yang di plat ini dan plat itu tidak akan continuous. Maka kalau di sini kena beban, ini akan ambles, yang sini tidak. Nah, di sini ada perbedaan elevasi kan, makin lama makin rusak. Ya, karena itu disiasati pada saat habis dicor, digeraji, ya, digeraji, tapi separuh, sepertiga, supaya jadi titik lemah. Jadi saat menyusut nanti retaknya pas di gradient ini, ya, namanya shear atau join. Sebelumnya di bawahnya sudah disiapkan baja-baja ini, dowel-dowel ini, dan tie bar. Kalau longitudinal tie bar, kalau transversal ini dowel. Oke. Nah, ini beberapa bentuk dari join. Nah, ini. Jadi, saya jelaskan yang bawah dulu. Yang bawah, ini namanya contraction. Kontraksi, ya, contraction joint. Sesiar, susut. Ya, jadi ya, ini arah memanjang,
Jadi yang tadi yang arah memanjang, ini tie bar, disiapkan tie bar. Kemudian kalau ini bisa juga ada ininya, ada kuncian ya, memanjang dan tie bar. Sedangkan ini kalau ketemu jembatan, antara jalan dan jembatan ini diberi expansion joint. Ini bisa geser, ada cappingnya ini. Ya, jadi bisa ada dilatasi ya. Nah, ini penyiapan dari lantai kerja ya. Jadi alat-alat berat itu tidak boleh ambles. Karena itu tanah dasarnya mungkin dipadatkan dulu atau diberi sabes. Ya. Nah, saya tunjukkan fotonya Pak Indra dulu. Ini di lapangan, di halaman dari lapangan Tiananmen ya, di Beijing. Itu yang namanya pavement itu pasti akan retak kalau tidak disiasati, retaknya ngawur seperti ini ya, retaknya tidak terpola. Nah, ini kalau tidak ada truk nggak ada masalah, tapi kalau ada truk ini jadi ada yang ambles, ada yang gumbul gitu. Oke. Ya. Nah, jadi sabis tadi padatkan dulu. Jangan lupa ilmu metan dipakai ya, ilmu mekanika tanah dipakai. Kalau mau memadatkan, itu kadar airnya harus diatur, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Hasil dari lab, water content-nya berapa, itulah yang dipakai saat pemadatan. Dan jangan lupa dikontrol density-nya. Di mekanika tanah sudah diajarkan untuk mengontrol itu pakai apa?
Jadi di sini ya, di sini itu digali, dikeduk, dikeruk, keruknya ditimbang, ketemu berat. Berapa volume kerukannya? Nah ini pakai namanya senkun. Jadi ini pasir dan ini konus. Pasir yang hilang masuk ke sini itu terukur karena asalnya penuh jadi tidak penuh. Maka volumenya adalah volume konus ini ditambah volume yang dikeduk ini, sehingga bisa diketahui volume yang dikeduk. Nah, retreatment itu yang umum adalah ini subgrade, kemudian ada base. Base itu berfungsi ganda ya. Yang pertama supaya alat berat tidak ambles, yang kedua untuk lantai pengeboran. Kalau di negara 4 musim, ini juga berfungsi untuk mengatur ini kembang susut akibat pembekuan air tanah. Ya. Oh iya, ini ada satu lagi fungsinya, yaitu untuk menghalangi pumping, ya, yang saya cerita tadi. Kalau ada siar, ada join di rigid pavement, kena beban, itu akan menyebabkan air campur tanah terpompa ke atas. Nah, itu dihalangi pakai base itu. Nah, apabila pumping itu dibiarkan, yang terjadi adalah ini, keluar materialnya, maka yang di bawah akan apa namanya, berongga ya, berongga akan berongga. Dan ingat, rigid pavement itu bukan jembatan, ya. Dia terlalu tipis untuk sebuah jembatan. Dia bekerja kalau ditumpu tanah yang meskipun lembek ya, ada menumpu. Kalau rongga seperti ini pasti kalau ada truk lewat ini hancur, ya. Oke. Nah, sekarang lihat ini. Ini sudah siap mau ngecor. Nah, ini diberi dowel ya, dowel disiapkan dulu. Dowel disiapkan dulu sebelum mulai dicor. Kalau ini masih lantai kerja. Ya, ini kalau ngecor kan ada begesting ya. Sekarang saya tunjukkan. Nah, ini adalah begesting kalau bahasa tukang sini, ya, atau form kalau bahasa Inggris form.
untuk forming. Nah, Anda lihat, ini ada double-double. Ya. Di beberapa tempat, jarak 4 meteran dipasang double. Ya. Ini adalah batas kiri, batas kanan forming ya. Dan ini jalan. Jadi sambil ngecor ini jalan. Namanya adalah slip forming. Ya. Slip forming. Nah ini, jadi slip form paper itu paper yang samping kirinya ada formingnya, ada formnya. Jadi ada buketingnya yang sambil dia menghampar sambil jalan, membentuk plat ya, membentuk plat. Nah, kelihatan kan? Jadi ini adalah paper yang ada formnya di kiri kanannya. Jadi ini terbentuk plat ya, yang batasnya tegak lurus ini ya, tegak. Nah, ini kelihatan double-double. Nah, ini pada jarak 4 meteran ada double-double ya. Nah, nanti ini akan tertanam di dalam cor beton itu, beton yang di plat beton itu. Nanti di atasnya digeraji. Ini ya, jadi double-nya akan terbenam di dalamnya beton. Cara yang lain. Cara yang lain. Pada saat betonnya masih basah, ini double-nya dibenamkan pakai alat, ditanam pakai alat itu, benamkan. Ya, itu juga bisa. Oh ya, nanti setelah belum keras ya, belum keras tapi agak keras, itu diberi alur-alur. Nah ini, jadi di garis-garis ya, diberi garis-garis supaya apa? Supaya tidak licin. Jadi air tidak menggenang di atas, tapi masuk ke alur untuk mengalir ke samping. Jadi supaya tidak licin. Nah, kemudian
di persis di atas dowel itu digergaji, ya, bagian atasnya saja yang digergaji melintang sehingga, oh ya, ini bentuk gergajinya. Nah, ini bentuk gergajinya, ya. Jadi di sini sudah ada dowel. Bagian atas itu digergaji, kemudian di seal, ya, diberi seal. Supaya apa? Nanti ini pasti retak di bawah, ya, pasti retak. Dan air dihalangi untuk masuk pakai seal. Di sini pakai diberi seal, ya. Nah, ini sealnya. Ini sealant materialnya, ya, pakai tali, kemudian kasih sealant. Tali supaya sealantnya tidak banyak-banyak gitu, di atas saja, enggak sampai masuk ke bawah. Apa ya sealantnya? Bisa pakai silikon, bisa pakai aspal, bisa pakai karet, macam-macam bahan. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan jointed plane rigid pavement, tetapi continuous reinforced rigid pavement? Ini, kalau continuous maka tulangnya menerus, ya, tulangannya menerus. Jadi disiapkan dulu tulangannya sebelum dicor, gitu. Nah, ini tulangannya menerus. Cor. Nah, yang sering terjadi adalah eh, sering terjadi seperti ini. Ya, jadi rok bawahnya rongga. Nah, ini ketahuan setelah di core drill, ya. Tuh, bawahnya ini rongga. Kenapa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Karena air masuk, ya. Sealannya eh, kurang sering diperbarui. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi air dan material halus itu ketika tertekan akan pumping keluar. Pumping keluar, maka akan terbentuk rongga di bawah, dan ini akan kena beban, akan hancur nih di bawah ini, dan terbentuk rongga, dan rongga tambah besar. Itu yang merusak rigid pavement. Jadi pastikan tanah dasarnya itu bagus dan materialnya bukan material halus, ya. Jadi beri base.
Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Kalau mau ada yang nanya, boleh silahkan. Oh iya, ujiannya saya belum tahu kesepakatan dengan dosen-dosen lain, Senin atau Rabu, tapi siap-siap Senin ya, siap-siap Senin. Dan saya diperintah untuk mengadakan ujian offline, ya. Itu nanti akan saya bicarakan teknisnya seperti apa, tapi siap-siap offline kampus ya. Oke, kalau Senin berarti jam setengah 4 sore, kalau Rabu berarti jam 11, tapi tentatifnya masih Senin ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini kuliah yang ini. Selamat siang.